Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hari ini kita akan membahas soal latihan ujian sekolah kelas 9 SMP Islam Al-Azhar 3 Bintaro. Mungkin juga sama soalnya untuk sekolah-sekolah lain boleh juga latihan ya. Iya, nomor 1 ini tentang laporan teks hasil percobaan. Yang pertama ada tujuannya ya, cara membuat baterai dari sabun. Lalu ada alat dan bahan, ini sesuai dengan struktur teks laporan hasil percobaan. Kemudian ada langkah-langkahnya dan ada hasil percobaan serta ada simpulan. Iya, pertanyaannya adalah teks tersebut merupakan teks laporan hasil percobaan karena iya, jawabannya apakah A, B, C, atau D? Apakah memaparkan prosedur melakukan sesuatu hal secara detail? Oh, tentu bukan. Karena yang melakukan prosedur itu, yang memaparkan prosedur adalah teks laporan hasil prosedur. Berarti ada tahapannya, tapi bukan percobaan. Nah, apakah B? Iya, jawabannya B. B, yaitu disusun berdasarkan hasil percobaan. Kemudian, kalau yang C apa Bu? Yang C ini deskripsi suatu benda yang sifatnya khusus dan mendetail. Artinya ini adalah teks deskriptif. Lalu D ini adalah mengemukakan pembahasan secara subjektif. Seharusnya kalau laporan teks hasil percobaan harus objektif, bukan subjektif ya. Keliru. Lalu nomor 2, perhatikan kutipan teks laporan hasil percobaan berikut. Kutipan teks di atas merupakan bagian struktur tusuk gigi yang telah dibaluri kunyit. Apabila tersentuh dengan bahan makanan mengandung boraks dan formalin seperti bakso, akan berubah warna menjadi merah bata. Nah, kutipan teks di atas merupakan bagian struktur teks laporan hasil percobaan, yaitu bagian C, hasil pengamatan. Karena di sini ada kata telah ya. Yang telah berarti sudah dilaksanakan percobaannya. Lalu nomor 3, perhatikan kutipan teks berikut. Sabun lidah buaya sangat ramah lingkungan dan mudah dibuat. Selain itu juga terbukti bermanfaat bagi tubuh karena membuat tubuh bersih dan lebih segar. Informasi tersurat yang terdapat dalam kutipan teks tersebut adalah, ya jawabannya adalah C. Sabun lidah buaya membuat tubuh lebih bersih dan segar. Di sini tersurat berarti ada di dalam teks. Kalau tersirat berarti menggunakan kata-kata sendiri. Nah, kalau yang A, sukar dibuat, tidak ada di dalam teks ya, tidak sesuai dengan teks. Lalu kalau yang B, lidah buaya dapat ditemukan di mana-mana, tidak ada juga di dalam teks ya. Kemudian yang D, lidah buaya dapat dipakai untuk wajah, tidak tercantum juga di dalam teks, tidak ada. Ya, jadi jawabannya C. Lalu nomor 4, kutipan teks pidato berikut. Hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat melaksanakan acara bersih desa yang diadakan pada hari Minggu pagi ini. Kutipan di atas merupakan teks pidato bagian, jawabannya adalah bagian pembukaan ya. Ada kata-kata marilah kita panjatkan puji dan syukur. Puji dan syukur ini berarti masih pembuka pidato ya. Hadirin yang berbahagia, ini adalah salam pembukanya. Oke. Kalau penutup tentu saja ada kata-kata demikianlah pidato ini kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, misalnya seperti itu ya. Kalau isi tentu saja ada hal-hal yang berkaitan dengan pesan atau amanat yang ingin disampaikan dalam pidato. Seperti itu. Kalau akhir sama dengan penutupan ya. Kemudian kalimat penutup pidato. Nah, ini tadi kalimat penutup pidato yang tepat adalah yang manakah? Apakah A, berhubung waktunya terbatas, pidato ini diakhiri saja ya? Lah, ini kan bertanya, berarti bukan penutup. Lalu yang B, rasanya pidato ini tidak perlu panjang-panjang. Nah, ini juga ungkapan perasaan. Lalu apakah yang C? Sekian dulu pidato saya harap saudara-saudara mencerna pidato saya dengan baik. Ini memang penutup semuanya ya, ada A, B, C, D semua penutup. Tapi penutup mana yang paling tepat kiranya? Yang paling santun bahasanya. Kalau yang C kurang santun, masa saya menyuruh untuk mencerna pidato atau memahami pidato. Nah, ini perlu dilihat lagi audiens yang di
yang diajak mendengarkan pidato siapa? Maka jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Sebelum pidato ini saya akhiri, mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Lalu nomor 6, persiapan pertama yang harus dilakukan sebelum berpidato adalah persiapannya jawabannya C, menentukan topik atau tujuan berpidato. Kalau menyortir materi ini melakukan teks pidato ya. Ya, kalau menyortir materi ini adalah persiapan yang dilakukan sebelum melaksanakan teks pidato. Kalau yang B, mengumpulkan bahan juga sebelum membuat teks pidato ya. Kalau yang D, pemahaman dan penghayatan materi adalah pada saat berpidatonya. Jadi nomor 6, persiapan sebelum berpidato tentu saja adalah menentukan topik atau tujuan pidato. Lalu nomor 7, sebenarnya saya sebagai penanggap setuju dengan pernyataan bahwa rokok sangat berbahaya bagi tubuh. Bukan hanya rokok saja, tetapi asapnya juga berbahaya, karena di dalam rokok terdapat bahan yang sangat berbahaya yang mengakibatkan penyakit dan membuat ketagihan. Selain itu, rokok juga dapat menyebabkan kita hidup boros. Nah, yang manakah jawabannya? Tentu saja jawabannya adalah iya, betul sekali, yang A, bahaya rokok, karena semuanya membahas tentang bahayanya rokok. Lalu nomor 8, kata pujian yang baik terhadap sebuah patung adalah yang D, perpaduan unsur modern dan tradisional membuat patung ini begitu istimewa. Kalau yang A dan B, yang A ini sayang ukiran patung tersebut tidak rata, itu merupakan kritikan bukan pujian. Lalu yang B juga, tetapi bentuk tangan patung tidak proporsional, itu juga adalah kritikan. Lalu bagaimana dengan yang C? Patung yang sangat indah akan menarik untuk dinikmati oleh masyarakat. Nah, ini belum jelas kata-kata pujiannya tertuju kepada patung yang mana. Apakah sudah terjadi? Nah, ini hanya pendapat yang bisa jadi belum terjadi karena ada kata akan di sini, akan menarik. Nah, bisa saja ini sebuah kritikan karena patung ini nggak bagus, tapi akan sangat menarik. Kalau yang sangat indah akan menarik untuk dinikmati oleh masyarakat. Namun kalau yang D benar-benar adalah pujian yang baik atau yang tepat ya. Jadi jawabannya yang D. Kemudian nomor 9 jawabannya adalah yang D, penegasan ulang atau kesimpulan, karena ada kata-kata hal ini berarti game online sangat berbahaya bagi penggunanya. Oleh karena itu, kita perlu menyikapinya dengan sangat bijaksana. Nah, ini bagian dari kesimpulan atau penegasan ulang. Pasti ada kalimat sebelumnya ya. 10, judul bukunya 96 Ilmuwan Muslim Hebat. Penulisnya Yulia Fitaraningsih, ibu sendiri ya. Penerbitnya PT Leguti Media, lalu tahun terbitnya 2021. Keunggulan bukunya, isi buku menarik, bahasanya komunikatif, namun kelemahannya ilustrasi gambar kurang. Nah, yang cocok dengan data buku tersebut adalah yang D, buku ini isinya sangat bagus. Selain itu bahasanya komunikatif, cocok kan ini kata komunikatif. Namun hanya sayang kurang dilengkapi dengan ilustrasi gambar yang dapat menunjang isi buku. Nah, itu ya kan. Nah, Bu, kalau yang lainnya, kalau yang A gimana? Yang A isinya sangat bagus. Hanya sayang kertas yang digunakan terlalu tipis. Ini tidak ada di keunggulan ataupun kelemahan. Disebutkan kertasnya tidak sesuai berarti ya. Lalu yang B, ilustrasi gambar dapat menunjang, padahal di sini kurang ilustrasi gambar. Lalu yang C di sini ilustrasi gambar yang dapat menunjang isi buku, padahal ilustrasi gambar kurang. Jadi yang D jawabannya. Oke. Lanjut, nomor 11. Mengingat kondisi lingkungan kita yang sudah tercemar, maka sudah sewajarnya kalau kita ikut bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan.
lingkungan hidup agar kualitas lingkungan tidak menurun. Tanggung jawab dalam menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Gagasan utama paragraf tersebut adalah, gagasan utama ini bisa jadi ada di awal, bisa jadi ada di akhir. Karena apa? Yang di awal namanya adalah deduktif, yang di akhir namanya induktif. Nah, sekarang di sini dilihat bagaimana ini bentuknya. Bentuknya adalah deduktif. Berarti nomor 11 adalah yang C. Ya, mengingat kondisi lingkungan kita sudah tercemar, maka sudah sewajarnya kalau kita ikut bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nah, tidak sampai ada kalimat agar kualitas lingkungan hidup tidak menurun. Nah, kalau sampai titik itu namanya kalimat utama. Nah, kalau gagasan utama ini adalah kalimat utama yang disingkat, ya. Lalu nomor 12. Perhatikan paragraf berikut. Apabila kita masuk ke ruangan perpustakaan ini, kesan pertama yang terasa adalah bersih, teratur, dan menyenangkan. Baik pengaturan buku-buku maupun dekorasi ruangannya. Semua ini tentu merupakan salah satu unsur alasan perpustakaan sekolah ini menjadi juara pertama dan ditetapkan sebagai perpustakaan teladan se-Tangerang Selatan tahun ini. Topik yang sesuai untuk kutipan paragraf tersebut adalah, jawabannya adalah delta, ya, perpustakaan teladan. Topik ini cangkupannya tentu saja lebih kecil daripada judul. Apabila tentang ruangan perpustakaan, berarti judulnya adalah ruangan atau ruang perpustakaan. Jadi yang A ini, yang ini adalah tema, adalah judul. Topik lebih spesifik lagi. Di sini dekorasi disebutkan, dekorasi buku, dekorasi ruangan. Namun keseluruhannya topiknya adalah mengenai perpustakaan teladan. Sehingga jawabannya adalah D, perpustakaan teladan. Lalu nomor 13. Apabila kita masuk ke ruangan perpustakaan ini, kesan pertama yang terasa adalah bersih, teratur, dan menyenangkan. Baik pengaturan buku-buku maupun dekorasi ruangannya. Semuanya ini tentu merupakan salah satu unsur alasan perpustakaan sekolah ini menjadi juara pertama dan ditetapkan sebagai perpustakaan teladan Tangerang Selatan. Sama teksnya dengan nomor 12. Namun pertanyaannya beda. Pertanyaannya adalah arti kata dekorasi. Dekorasi sebagaimana KBBI artinya adalah hiasan, ya. B. 14. Cermati paragraf berikut yang ditanyakan adalah fakta. Nah, faktanya adalah yang benar-benar terjadi, sudah terjadi. Biasanya ada tanggal, ya. Kemudian jawabannya yang mana jadinya? Nomor 14, jawabannya yang A. Kalimat pertama, fakta, tak seorang pun mengetahui orang yang menjadi pelaut pertama. Kalau kalimat nomor 2, 3, dan 4 ada kata kemungkinan atau belum terjadi, berarti masih pendapat. Nomor 2 ada kata barangkali, nomor 3 ada kata mungkin, dan nomor 4 ada kata dapat. Sehingga ini berisi pendapat, bukan fakta, ya. Lanjut, 15, penulisan kata yang tidak baku adalah B. Memperhatikan. Ya, sebagaimana yang kita sudah pelajari sebelumnya, bahwa kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai penulisannya dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Sehingga ada ketetapannya. Sudah ada di PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia bahwa kata dasarnya, yang bentuk dasarnya adalah depannya K, P, T, atau S. Kemudian itu kan huruf konsonan kategorinya. Kemudian ditambahkan atau setelah huruf konsonan ada huruf vokalnya atau A, I, U, E, O, misalnya pesona. Di sini kan memesona ini kan bentuk dasarnya pesona, berarti P huruf konsonan, E huruf vokal. Berarti setelah ditambahkan imbuhan menjadi melesap. Jadi memesona, itu betul. Lalu KPTST, tunggang. Setelah ditambahkan imbuhan MEI jadi menunggangi, bukan mentunggangi, ya. Kemudian memegang. Memegang juga bentuk dasarnya adalah pegang. Ditambahkan imbuhan me jadi memegang, bukan mempegang, ya. Sehingga perhatikan ini kalau dilihat
seolah seperti betul ya, namun ini salah. Harusnya memerhatikan, karena KPTS konsonan vokal melesap. Perhatikan P-nya adalah konsonan, E-nya adalah vokal, sehingga harusnya KPTS konsonan vokal melesap, harusnya memerhatikan. Oke, gitu ya. Itu udah rumus ya, udah rumus ya. Nomor 16 jawabannya adalah B. Maestro adalah orang yang ahli dan berprestasi di bidang tertentu. Sebenarnya maestro ini adalah sesuai KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah orang yang ahli di bidang seni. Namun dalam hal ini Rudi Hartono dibilang maestro. Maestro apa ini? Maestro apa nih, Nak? Coba lihat di sini. Berprestasi untuk negeri tercinta. Maestro apa di sini? Bermakna apa maestro? Maestro bulu tangkis. Iya, maestro bulu tangkis berarti orang yang ahli bukan hanya di bidang seni tapi di bidang bulu tangkis. Di sini ada perluasan makna bahwa maestro bisa diambil bukan hanya orang yang ahli di bidang seni saja, tapi orang yang ahli di bidang tertentu. Sehingga jawabannya adalah B, ya.